Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Cahyo dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang teori ekonomi mikro pasar sempurna. Yaitu di sini yang pertama ialah pengertian pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu jenis pasar dalam struktur pasar. Pasar persaingan sempurna termasuk ke dalam jenis pasar yang dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar tersebut terdapat banyak penjual yang menjual suatu jenis produk tertentu. Dapat dikatakan sempurna karena di dalam proses penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan. Harga di dalamnya serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau barrier. Selanjutnya ialah ciri-ciri pasar sempurna, yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli di dalam pasar. Ciri yang pertama ialah harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu, beberapa pun banyaknya barang yang dibeli, harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini, menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. Yang kedua ialah barang yang dijual bersifat homogen atau satu jenis. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasa merugikan, maka silahkan niaganya dihentikan maupun sebaliknya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lain yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. Terus yang ketiga, penjual tidak dapat mempengaruhi harga atau penjual sebagai prince taker. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini, produk yang dijual harus setipe atau homogen. Sehingga sekalipun membeli atau pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama produk homogen. Maksudnya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk yang berupa bahan-bahan pokok di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan selainnya. Baik, yang keempat yaitu informasi di dalam pasar yang jelas dan sempurna. Ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Maksud pemahaman informasi semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar. Akibat ketidaktahuannya, ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Yang kelima yaitu kemudahan bagi penjual untuk keluar masuk pasar. Pasar persaingan sempurna memiliki dua keseimbangan, yaitu keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka pendek adalah retorsi dari marginal cost yang dimulai dari titik beku usaha, shut down point, hingga perusahaan mendapatkan laba. Kondisi untuk memperoleh laba maksimum, produsen harus menghasilkan output ketika MC barang positif di titik A pada harga PO dan jumlah output QO.
Jika produsen berproduksi pada harga PI dan jumlah output QI, maka produsen akan memperoleh laba sebesar 0 atau produsen berada titik impas. Kerugian sebesar biaya tetap pembeli dan penjual serta individu perorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Baik, selanjutnya ialah contoh pasar sempurna. Pasar beras merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna karena jumlah penjual dan pembeli barang sangat banyak. Selain itu, di pasar beras juga seluruh penjualnya menjual produk seragam, yaitu beras yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbihanullah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini kelebihan pasar sempurna. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Kekurangan pasar sempurna, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan persaingan akan lebih banyak. Terima kasih dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun tutur katanya kurang baik, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu 134. Apa itu 134? Gak ada duanya. Alah!